Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mereview tentang manajemen lingkup proyek. Di sini ada manajemen lingkup proyek, Di sini ada lingkup mengacu pada semua pekerjaan terlibat dalam penciptaan produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakan. Selanjutnya, hasil adalah proses yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek. Selanjutnya, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan. Di sini ada proses manajemen lingkup proyek. Di sini ada perencanaan lingkup, definisi lingkup, membuat WBS, definisi lingkup, mengendalikan lingkup. Di sini ada perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Di sini ada perencanaan manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang berbagai tim akan menyiapkan pertanyaan lingkup. Selanjutnya masukan utamanya mencakup cara proyek, pernyataan lingkup awal, dan perencanaan manajemen proyek. Di sini ada contoh proyek ekster. Di sini proses detail, project start detail, project manager, project objective, sini upload. Di sini ada role and responsible. Selanjutnya contoh proyek ekster di sini. Definisi lingkup dan pertanyaan lingkup proyek. Di sini pertanyaan lingkup awal, cara proyek, aset proyek, organisasi, dan permintaan perusahaan yang disetujui. Seiring waktunya, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Di sini adalah selanjutnya penetarapan lingkup proyek lebih jauh. Di sini ada proyek ekster, preliminary copy StartMate, proyek StartMate Visual 1. Sini membuat board breakdown struktur WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Dan WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengolahan. Dokumensis merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya sini ada contoh WBS internal disusun oleh berdasarkan produk. Sini ada internal, website design, homepage design, bracketing pages, slide pages. Sini ada contoh website disusun berdasarkan fase. Adalah selanjutnya ada level 1, di sini ada level 2 dan level 3. Selanjutnya WBS internal dalam membentuk tabular. Di sini ada konspek dan selanjutnya. Di sini ada website dan Gantt chart dalam prototyping. Di sini ada tabel 5 sampai 4, texting dashboard. Sini selanjutnya pendekatan untuk mengembangkan WBS. Di sini ada pedoman, pendekatan analog, pendekatan top-down. Ini contoh pendekatan whiteboard. Hasil WBS dalam diagram, informasi teknologi, program project. Selanjutnya di sini ada pasukan dan sini ada banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan. Pasukan WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup pekerjaan yang disetujui dan WBS-nya beserta pasukan WBS yang bentuk Kanban digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Selanjutnya ada verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk mendefinisikan lingkup proyek dan meminimalkan perusahaan lingkup. Banyak
project TI yang sengsara karena scope cap dan verifikasi lingkup yang buruk. Selanjutnya di sini ada pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan mengenai perusahaan terhadap lingkungan proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah mengaruhi faktor yang menyebabkan perusahaan. Variance adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Sini ada rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan sesuatu pekerjaan yang diperlakukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan. Di sini ada proses utama mencakup ada perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, definisi lingkup, pengendalian lingkup. Jadi itulah penjelasan saya tentang manajemen lingkup proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.